Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ketua takmir, pengurus yayasan, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk 21 ya hari ini, bulan Rajab. Pak Yanto yang biasa nulis tanggal berapa nih? 21. Wah, tak terasa ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini ada satu tulisan saya di Hikmah Republika. Judulnya Keluasan Rezeki. Nah, ini bukan buat mengajari ya, bukan untuk mengajari, tapi mengingatkan kembali kepada kita. Saya atau sebagian dari kita selalu dan sering kali memaknai rezeki itu dengan materi. Sempit kali rezekiku sekarang ini. Nah, itu berarti pikirannya duit. Nah, inilah salah satu konsep atau pemikiran materialistis yang sudah merusak pikiran kita, bahwa yang dimaksud rezeki itu hanya materi, hanya uang, harta, mal. Dan kalau kita tak dapat harta, tak dapat rezeki, tak dapat duit, ya Pak Sujanto ya, rezeki sudah habis. Nah, gitu kan. Nah, ini kan perlu kita balikin. Ini para ustadz nih, Ustadz Ihsan nih kan jarang kita ketemu beliau, keliling dunia mulu kerjanya ya. Nah, jadi walaupun kalau depan ustadz ini agak grogi-grogi ya Pak ya. Untung sudah ditulis di Hikmah Republika, jadi kalau tak setuju tinggal bantah lewat tulisan. Keluasan rezeki. Doa yang sering kita panjatkan salah satunya itu adalah rezeki. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Satu, wa ziyadatan fil ilmi. Salamatan fid din, keselamatan agama. Karena ini yang paling utama memang Pak. Agama dulu yang selamat, supaya yang lain selamat. Kalau udah agama kita pun tak selamat, yang lain pun hancur itu. Jadi agamanya dulu kita ini, kepada Allahnya dulu kita selamat. Kalau seallah kepada Allahnya selamat, agama kita terjaga, yang lain terjaga. Salamatan fid din. Baru yang kedua, wa ziyadatan fil ilmi. Nambah ilmu, bukan nambah istri, bukan. Kelihatan wajahnya pengen, tapi yang diminta itu nambah ilmu. Kalau saya memang pengennya nambah istri juga, boleh lah pula. Sekarang soalnya ada kuhab, nikah siri sama poligami bisa dipidana. Kemarin ada perdebatan di TV, Mr. Jalhu, istri saya, bang jangan pindahin bang, jangan pindahin bang. Rupanya pengen mempidana awak pula dia.
Atau abang, kalau istri pertama tak setuju bisa dipidana. Ngeri kali sekarang ini. Orang kumpul kebo di mana-mana nggak dipidana gitu kan? Lesbian, homoseksual nggak dipidana. Kedapatan mereka pesta seks homoseksual nggak dipidana. Sekarang kita poligami diancam-ancam. Nggak diancam aja, Pak Haji Cecep nggak berani. Apalagi kalau diancam, ya kan? Nggak jadi kita. Gitu. Jadi salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Nah, ini dia barokah. Nah, keberkahan ini yang kita cari. Nah, kalau kata orang daripada banyak tak berkah mendingan dikit. Kalau kita bilang apa? Daripada sedikit tak berkah atau daripada sedikit berkah mendingan banyak berkah gitu kan. Sedikit berkah, banyak juga berkah. Nah, gitu. Jadi keluasan rezeki itu yang kita maksudkan itu adalah berkah, wa barakatan fir rizki. Gitu. Nah, ini pengantarnya. Jadi tulisan ini dulu saya tulis setelah ikut mengaji dengan Pak Kiai Didin Hafiduddin. Waktu mengkaji tafsir Safwatut Tafasir. Nah, ini Pak. Jadi saya juga selalu mengajak kepada kita semua, jangan pernah berhenti belajar. Terus kita belajar, Pak. Jadi kalau opung ini jenggotnya aja pun udah putih, masih rajin majelis taklim tuh kan? Karena ini ibadah yang paling disukai Allah itu ya majelis inilah. Ibadah yang paling disukai Rasulullah ini ya majelis inilah. Jadi kalau Rasul dulu masuk ke Masjid Nabawi itu ada dua kelompok sahabat, yang satu diskusi-diskusi, tukar pikiran, berdebat, adu argumen, yang satu lagi berzikir kompak mereka. Nabi memilih yang berdiskusi, majelis ilmunya. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan barokahlah kita. Jadi kalau terus inilah salah satu taman-taman surga di dunia. Ketika sekelompok orang duduk berdiskusi membicarakan tentang agama dan kehidupan. Jadi barokah. Dan kata beliau, rezeki itu bukan hanya materi. Gitu. Rezeki itu bukan hanya materi. Akan tetapi segala sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk menjalani kehidupan. Nah, ini kan ini yang saya sebut tadi judulnya itu keluasan atau meluaskan rezeki. Nah, ini hadir murid-murid saya ini barisan sebelah sana tuh. Ada Alvaro, ada Fatir, ada Alif. Wah, paten kali ya. Sedap. Ada Fatan lagi, Fatan bin Nasir baru datang. Duduk Fatan. Nah, maju ke depan, maju ke depan. Ini calon pemimpin kita masa depan ini. Alhamdulillah ya. Jadi semua sarana rezeki yang kita dapatkan itu dan dia berguna bagi kehidupan kita, mendukung kehidupan kita, itu adalah rezeki. Istri atau suami dan anak yang soleh, ilmu dan keahlian yang mumpuni, pekerjaan dan gaji yang mencukupi, tetangga dan kawan yang menyemangati adalah bagian dari rezeki dari Allah. Kalau begitu luaslah. Kalau begitu luaslah rezeki kita ini ya Pak Icon ya. Luaslah rezeki kita ini. Kalau saya Pak, semoga Allah tetap istiqomahkan, mantapkan hati rasa syukur. Bersyukur kali pun kurasa tinggal di kehidupan ini ya Pak Yanto ya. Bersyukur kalilah. Kayaknya yang awal-awal kita tinggal di sini tahun 2000, wajah-wajahnya udah kelihatan lain. Berarti kan kalau dari tahun 2000 kita di sini sudah 25 tahun, mau 26 tahun lah kita di sini Pak. Udah macam kampung halaman kita di sini. Itu. Dan kita kan dulu kontraktor Pak Joya. Ya kan, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Pokoknya di sinilah yang Allah karuniakan, dan inilah tempat yang paling nyaman kurasa. Inilah kita bisa berkembang. Pindah ke sana 2 tahun, tak berkembang. Sana tak berkembang, tak berkembang. Di sini Allah berikan tetangga. Ya belum pernah lah kurasa kita terdengar di Candraloka di Kauripan berantem orang itu tadi. Kenapa? Sama tetangganya berantem. Ya selisih-selisih dikit, ya tak apalah. Cemana pula temboknya kita satu kan, berantem kita dikit kedengaran sebelah, kawan sebelah pun berantem, kita dengarin, kedengaran pula, setemboknya pula, cemana lah kan. Tapi sampai kita berantem ribut, kenapa? Habis berantem sama tetangga. Makanya memang harus syukurlah kita, alhamdulillah ini rezeki. Kalau sudah tetangga aja tak akur, biar mantap pun rekening kita di bank tuh, tak enak, ya Pung ya. Pak Haji ya, nggak enak kita, tidur pun tak enak.
Begitu mau kita tidur jam 11, disetelnya pula lagu itu kencang-kencang. Awak pun pernah merasakan tetangga yang sebelah baru ngontrak, dia 24 tahun awak di Sandaloga, baru lihat situ terganggu tidur awak dibikinnya, datang jam 11 jam 12 main kartu pula orang tuh lagi di situ kan. Allah, astagfirullah, ya Allah tolong janganlah sampai malu awak, nanti berantem lah masa tetangga ini. Alhamdulillah dikabulkan Allah, pindah dia dari situ, alhamdulillah gitu ya. Jadi udah tenang lagi kurasa sekarang. Kemarin sempat tak tenang gitu. Kenapa? Dapat tetangga yang bikin ribut gitu ya. Jadi mereka tidurnya siang, malamnya ribut gitu kan. Allah ya karim. Nah ini, oleh karena itu Bapak sekalian, saudara sekalian, mudah-mudahan bertambah baguslah pemikiran kita tentang rezeki, sehingga yang setiap hari muncul itu adalah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Rezeki kita ternyata memang luas. Di bagian akhir nanti saya sampaikan satu ungkapan yang sudah sangat sering kita dengar, perkataan dari Syekh Al-Mutawalli As-Sa'rawi, ulama besar Al-Azhar, yang sering dikirim ke kita ininya itu. Videonya pun masih bisa kita tonton tentang tingkatan dari rezeki itu. Nah, saya ingin lanjutkan yang tulisan saya ini. Dan Pak Kiai ini waktu menyebutkan ini antara kaya hati dan kaya harta, kaya harta dan kaya hati. Jadi di sini orang-orang kaya, sebenarnya kita orang-orang kayanya nih, dari wajahnya aja pun kaya kita. Cuma kalau dibilang kaya, Mr. Jalu, itu selalu pikiran kita kan uangnya banyak. Orang kaya dia. Berarti duitnya banyak. Padahal kan kita tak bisa dapat dari duitnya disimpannya di sana. Orang kaya dia. Kenapa? Mobilnya lewat, paten kali, rumahnya. Wah. Nah, jadi kalau Pak Kiai ini bilang itu antara kaya harta dan kaya, sekian banyak kekayaan kita kalau disimpulkan dua lah katanya. Satu kaya harta berarti materi, satu kaya hati. Nah, ini terbagi 4 macam. Nah, kita singkat karena nanti setelah ini ada rapat pengurus yayasan, rapat tahunan. Jadi yayasannya sekali setahun minimal kumpul lah gitu ya. Jadi habis ini pengurus yayasan, pembina sudah datang, pengawas sudah datang, pengurus yayasannya sudah datang. Nah, jadi yang pertama ini Bapak sekalian, tak kaya harta, tak kaya hati. Nah, ini golongan pertama nih. Kebayang nggak kita itu? Bahasa lainnya miskin harta, miskin hati. Jadi ada orang yang tak kaya harta dan tak kaya hati. Wah, kalau kau bilang apa lagi hidup ini kan? Kalau itulah kita, tak berguna lagi kita hidup, menderitalah hidup kita itu. Udah miskin harta, miskin hati. Coba, ada rupanya orang miskin harta, miskin hati. Ada. Udah miskin, sombong pula lagi. Coba, udah miskin, sombong. Orang kaya aja tak boleh sombong. Tak suka kita sama orang kaya yang sombong, Pak. Ini sudah miskin, sombong. Bapak bisa tulis nanti di Google tuh, tulisan saya itu, sudah miskin sombong pula. Masih ada, udah pernah saya tulis. Kenapa? Sudah 23 tahun saya ngurusin anak yatim duafa. Itu sama Ustaz Lukman tuh, di Yayasan Dinamika Umat. Saya sudah hafal mukanya orang miskin yang sombong itu, udah hafal saya. Gitu. Karena sudah 23 tahun ngurusin orang miskin, Pak. Ngurusin orang miskin dan apa aja sedikit, mangga. Datang ketua yayasan urusan pembangunan ini, aman kita. Kok enggak nanti rusak masjid kita, tak ada yang ngurusin gitu ya. Gitu. Jadi saya tulis, saking saya sudah mengalaminya bertahun-tahun, saya tulislah di Hikmah Republika, sudah miskin sombong pula. Macam mana lah kira-kira itu? Ada sih, baca. Coba bayangkan Pak, sudah miskin sombong. Maksud sombong, nggak mau diatur, malas, tidur aja kerjaannya, dikit-dikit ngantuk. Ayo hafal Quran, belajar malas, suruh ngapal enggak, suruh nyapu, ntar pak, tarsok. Nah itu nah, yang sombong itu gitu Pak. Jadi hafal saya, maka saya tulis dan ada tandanya, sudah miskin sombong pula. Jadi ini sama Pak, sudah tak kaya harta, tak kaya hati. Diminta bantuan tak punya dia, diminta tolong tenaga tak mau dia.
Nah, itulah. Kalaupun dia mau, bayarannya berapa? Wani piro. Nah, gitu kan. Wani piro. Jadi dikit-dikit minta bantuan, berapa bayarnya? Uang kopinya berapa? Nah, gitu kan. Ini berbahaya dan jangan sampai anak kita lahirkan atau kita jadikan mereka macam ini. Ini kan buat kita dan anak-anak kita ini, Pak. Jangan sampai tak kaya harta dan tak kaya hati. Sebenarnya kita itu tak ada yang miskin, Pak, dan Allah tak pernah memiskinkan kita. Nanti dibuka surah An-Najm itu Allah menganugerahkan kekayaan dan kecukupan gitu, dan kecukupan. Pada dasar sebenarnya cukupnya kita ini, Pak. Sebenarnya biaya hidup kita ini enggak juga mahal-mahal. Kan kata orang begitu. Hidup kita ini enggak mahalnya. Yang mahal itu apa? Gayanya aja yang mahal. Iya kan? Kalau ngikutin kebutuhan, buat makan kita berapa lah kita makan. Pulang dari sini, nanti habis dari sini duduk kita situ makan nasi uduk. Udah kenyangnya kita itu. Tapi gayanya ini, ya Mister Jalu ya, gayanya ini. Sebenarnya HP kita biasa-biasa aja pun cukup, yang penting begini-gini aja ya. Siap, beres. Tapi kalau harganya yang 10 juta tak sedap. Kenapa? Tak enak awak nanti ditengok orang itu. Kiranya ustadz kampungan tak selepa. Macam-macam lah. Gara-gara gaya ini nih. Sebenarnya HP kita dari 1 juta pun cukupnya. Karena kan buat telepon dedet dan sudah. Tapi begitu kita duduk sama kawan-kawan yang dokter, yang profesornya, tengok HP kita paling rendah. Malu awak, ya Pak Yanto. Pulanglah, sepanjang jalan mikirlah awak, kurasa-rasa tadi. Silakan Pak Ketum. Rasa-rasa HP ku yang paling murah ini, malu kali awak. Nah, sebenarnya mampunya cuma beli yang 2 juta, tapi kan yang lain 9 juta, 5 juta, awak paksakanlah Ustaz yang 5 juta itu. Gaya itu yang bikin awak menderita. Padahal sebenarnya cukupnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah ada orang tak kaya dan tak kaya hati, tak kaya harta, tak kaya hati. Berarti miskin harta, miskin hati, sempit hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan dilapangkan Allah. Makanya selalu diajarkan doa kepada kita, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku ini cahaya supaya terang. Ikat fi qalbi nura wa fi sam'i nura. Di tengah telingaku juga pendengaran cahaya. Fi basari nur wa fi kulli wajhi nur, dan seluruh wajahku ini cahaya supaya lapang. Jadi ujungnya nanti itu adalah lapang, luas ya Pung ya, lapang rezeki itu. Kalau dibilang lapang rezeki itu jangan duitnya yang disebutkan ya kan, itu aja salah satu aja. Lapang rezeki itu bekawan kita ini ketemu sama orang tua ini, barisan orang tua ini rezeki buat kita ini. Gitulah, lapang rezeki kita. Yang kedua, cek dulu waktunya. Ini kemarin Pak Agus sudah ingat-ingatin, Ustaz, nanti mau ada yang mau kawin jam 8, ceramahnya lama-lama. Ya bagus ya, siap, 30 menit juga kita bikin. Mau disiapin buat akad nikah jam 8 di sini. Di bawah ada yang ini, gitu ya. Insyaallah. Sebentar. Tengah 6 lewat dikit lah. 30 menit. Yang kedua, orang yang tak kaya harta tapi kaya hati. Miskin harta, kaya hati. Ini kan lebih mending. Kalau yang pertama miskin harta, miskin hati, kalau ini miskin harta, kaya hati. Kita orang tua dulu miskin harta, di kampung lah pula. Pak Yanto udah ikut ke kampung saya ke Patihe. Ya Ustaz Lukman juga udah nyampe nyetir. 2 hari 3 malam kita baru nyampe kampung saya. Orang miskinnya orang tua kita di kampung dulu itu, tapi kaya hati. Kelihatan macam tak ada susahnya dia, padahal susahnya. Kita ini udah begini masih susah aja tiap hari. Astagfirullah, banyak kali ini tagihan ini itu, susah kita. Anak cuma 2, istri 1. Kampung kita dulu istrinya 1, anaknya 10. Masih berangkat pagi, pulang sore, masih bisa sholat berjamaah ke masjid. Maghrib, isya, subuh masih bisa. Kita bini cuma 1. Anak 2, banyak kali ini ya gitu kan. Kenapa? Hatinya kebenarnya kita yang tak lapang tuh. Jadi kalau ini miskin harta cuma berkecukupan aja nya.
tapi hatinya lapang. Kalau orang datang ke rumahnya, udah jelasnya mungkin secara materi tak bisa dia bantu, tapi tetap datang orang. Orang datang pun tak juga mengharapkan bantuan materinya, tapi diberikan semangat, diberikan doa, diberikan jalan pikiran. Saya pernah itu datang orang ke rumah, hampir 1 jam dia cerita, dan tak bisa ku bantu. Tapi dia bilang, terima kasih Pak Tanjung, alhamdulillah, lapang kurasa sekarang nih. Udah kelihatan kulihat di jalan-jalan keluarnya nih. Padahal tak bantu apa-apa. Rupanya mendengarkan dia aja cerita 1 jam, bagi dia itu sudah paten kali. Jadi sekarang mencari orang Pak yang mau dengerin curhat kita 1 jam, itu susah itu kan. Kalau coba kita dengerin, oh kalau kata Mas Jamil, modalnya gampang aja Pak. Oh masa? Udah, itu aja yang 3 itu katanya, itu sudah melapangkan hati orang Pak. Coba, jadi kalau ada orang Pak datang ini, dan saya berusaha lah, kita yakin ini mungkin itu yang bisa kita bantu, dan dia merasa tertolong. Kenapa? Coba kalau datang, Pak Tanjung, nanti saya mau datang ini, mau ngobrol, mohon maaf saya lagi sibuk. Atau kalau silakan datang, waktunya cuma sebentar ya, cuma 20 menit ya. Begitu dia cerita, begitu aja kau cerita, nggak usah ceritalah begitu. Biasanya itu kita bentak-bentak pula dia. Alah kecil itu, remeh itu. Alah, aku pun dulu begitunya. Pulang dia tambah berat penderitaannya. Ya kan, pulang dia. Aku pikir-pikir tadi datang awak biar ringannya pikiran perasaan ini, malah menderita aku rasa ini. Jadi kenapa? Karena maka semoga kita, walaupun kita hanya harta sedikit atau cukup, tapi kalau hati kita lapang, bukan hanya kita itu yang tenang Pak, senang, tapi orang lain juga bisa gembira bertemu dengan kita. Mudah-mudahan kalaupun tak, jangan sampai kita yang pertama tadi, paling tidak yang kedua, tak kaya harta tapi kaya hati. Tuh. Sebagian manusia ada yang sudah bekerja keras mencari rezeki, tetapi belum mendapatkan kecukupan, walaupun mereka miskin harta tapi kaya hati. Karena apa? Qanaah gitu Pak. Dia merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan dan tak berkeluh kesah dari apa yang belum didapatkan. Kalau kita kan banyakkan keluh kesahnya kan, yang kita ingat itu yang belum dapat nih. Aduh, begitu dapat biasa aja juga kita ini pikirin lagi yang belum dapat. Saya kan pengennya ini, pengen. Keinginan kita aja banyak kali. Dan lupa kita bersyukur apa yang sudah kita dapatkan. Ini bukan buat siapa, buat saya juga ini. Rasa-rasanya kalau kata istri itu Pak Suyanto, makanya Bang bersyukurlah Abang punya istri aku. Jangan lagi Abang mikirin lagi cari yang lain. Sementara kita mikirin yang lain mulu, nambah satu lagi bagus nih gitu. Kata dia, bersyukur Abang yang sudah dapat. Jangan mengharap-harap yang belum dapat. Menderita Abang nanti ya. Gitu kan Pak Yanto. Keinginan kita tetap ada gitu ya. Baik. Yang ketiga ada macam orang ini pula. Orang yang kaya harta tapi tak kaya hati. Kaya harta, miskin hati. Ini bahaya ini. Kalau yang kedua tadi itu masih bagus, walaupun miskin harta, kaya hati. Kalau ini kaya harta, miskin hati. Oh, inilah orang-orang yang bakhil itu Pak. Aduh, mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita dari kebakhilan. Doa dari Rasulullah kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubuni wal bukhl. Jubun itu pengecut, bukhl bakhil. Ya Allah, lindungi kami dari lemah, ajazi wal kasal malas, jubuni wal bukhl pengecut dan bakhil. Adanya kita, lapangnya kita, tapi karena hatinya sempit, Allah ditolong pun nanti tak pandai dia berterima, ditolong pun nanti sombong dia, minta melulu kerjaan kalian. Nah, ditumpuk-tumpuk harta itu. Mudah-mudahan Allah jagalah kita Pak dari kebakhilan ini. Dan kurasa-rasa makin bakhil nyawa sekarang ini. Dulu waktu miskin cukup, tak pala begini kali banyak perhitungan. Mau neraktir kawan pun makan kita. Sekarang mau neraktir mikir-mikir awak.
enak kali ditraktir sekali. Apa muncullah bakhil tuh Pak. Dan kalau sudah bakhil kita pasti menderita Pak. Dan pengennya kita ditraktir melulu, kalau makan itu pengennya ditraktir melulu gitu kan. Gitu. Begitu belum sudah proses pembayaran, pura-pura ke toilet. Aku ke toilet dulu katanya. Nah, itu Allah, saya salut sama beberapa kawan itu. Ya Allah, setiap kali ini, dan justru dia setiap kali makan ini tak mau dia kalau sendiri. Temani aku makan dulu katanya. Wah, saya belajar sama dulu rektor kami di waktu saya masih di Juanda itu, di Kampus Universitas Juanda Bogor itu. Dan itu salah satu yang saya ini. Dia memang kaya memang, gitu kan. Tapi setiap kali mau makan itu dia nggak enak dia sendiri. Nah, temani aku makan dulu gitu. Bukannya mau ditemanin makan aja dia senang gitu. Dan nggak enak kalau makan sendiri. Nah, gitu kan. Dan kalau makan pasti dia yang bayar. Kalian jangan menghina aku. Aku yang bayar. Wah, kalau kita bayarin dong. Gitu aja ya kan. Kalau dia enggak, selalu bayar dan dia senang. Ini pula dia. Nah, apalagi kalau yang ini kan memang tak, ya kan, orang kaya harta tapi tak kaya bakhil. Saya pernah ngaji sama Ustadz Abdul Somad di YouTube-nya itu. Saya ternyata bakhil itu ada dua tingkatan. Ada dua kata yang sebutkan dengan ada bakhil, ada suhun. Kalau bakhil itu terhadap orang lain, ya kan? Nggak mau berbagi dengan orang, tak mau mengeluarkan zakat, tak mau mengeluarkan infak, tak mau berwakaf. Kurang nanti hartaku, kurang nanti. Nah, yang lebih parah lagi itu suhun, Pak. Itu dalam surah At-Taghabun ya. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terbebas dari suhun, kebahilan, maka dia orang yang beruntung. Di situ suhun itu bakhil terhadap diri sendiri. Buat dirinya aja dia perhitungan. Ntar kalau makan pakai kepala kakap 75.000 dong. Tambah ini, wah, hitung-hitung 100.000 sekali makan. Padahal duitnya banyak Pak Ento. Tapi buat makan dia enak saja dia mikir. Sayanglah kalau sampai sekali makan. Nanti kalau ini ke kamar mandi juga, terbuang juga. Lah udahlah, udah pakai tempe doang sama tempe orek doang, PRT. Ya kan? Padahal ini kartu kredit banyak di sini, naik mobil gede, makannya di warteg. Kenapa? Kita hidup ini harus sederhana. Sederhana orang kaya kan beda dengan sederhananya orang miskin, sesuai dengan makom-makomnya lah. Iya kan? Orang ini gajinya pengusaha, Pak Icon pengusaha, gajinya segini, 100 juta, 50 juta. Ya sederhananya kan beda. Makan di makan 1 juta 50 ribu. Ya kan makomnya beda-beda. Dulu waktu jadi mahasiswa di Ciputat itu Pak, makan nasi separuh pakai tempe satu, kasih kuah 250 rupiah. Itu pun susah. Masa sekarang kita masih makan di warteg 200? Kan nggak cocok. Itu namanya bakhil terhadap diri sendiri pun bakhil. Nah itu suhun. Jadi jangan sampai kaya harta tapi miskin hati. Ini orang-orang yang bakhil, dan tak mau kita Pak anak-anak kita itu bakhil. Kaya mereka tapi pelit. Buat sama orang tua aja perhitungan dia. Minjamin, kupinjamin ya mah 1 juta. Alamak, sedih kali kita dulu waktu menghidupi dia, begedein sekolah dia, nggak ada pinjam-pinjaman. Begitu kita sudah tua tak berdaya, kita minta bantuan, dipinjamin, dicatat, cicil ya setiap bulan 250. Aduh. Allah ya karim. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita yang dermawan. Makanya ada iklan kemarin. Saya lihat di TV. Iklan atau sinetron itu? Telepon, terima suaminya. Assalamualaikum ma, ya apa? Ada apa kabar ini? Ini nak begini kami kami uang 1 juta. Oh, iyalah ya. Nanti kutanya dulu istri ya mak ya. Nah itulah sekarang suami penakut ini kan. Emaknya telepon aja nanya sama istrinya. Pada istrinya cuma terima bersih aja udah gede kan. Allah. Dia bilang kualat kau kalau sampai kau minta izin sama istrimu ke orang tua minta tuh. Untung istrinya baik. Ini pula ceritanya kan. Siapa tadi bang? Emak dari kampung. Kenapa rupanya? Katanya mau minjam 1 juta. Terus abang mau pinjam? Anak durhaka abang. Nggak ada pinjam-pinjam sama orang tua. Kasih. Kalau perlu tambahin. Berapa tadi perlunya? 1 juta. Kasih 2 juta.
Mau kalau begini istri awak satu pun tak cukup kalau istri macam ini Pak Ento. Iya, ini istri merongrong. Berapa? 1 juta, 500 saja. Suruh cicil, enak aja ya. Oh, istri yang begini satu pun pusing kita ngadapinya. Ya, Masya Allah. Yang keempat terakhir. Mudah-mudahan inilah kita kaya harta, kaya hati. Kalau ini nengok muka-mukanya itu pun sedap. Ada apa sekarang di masjid kita ini? Itu agak-agak bocor itu. Berapa itu? 100 juta. Udah kerjain. Dan di sini ada orang kaya harta dan kaya hati di masjid kita ini. Tak usah disebut nama. Tapi di masjid kita di Kahuripan ini banyak orang yang kaya harta dan kaya hati. Dan karena itu pula lah jadi masjid kita ini. Kita doakanlah semua donatur kita yang sudah wafat itu dilapangkan kuburnya, mengalirlah pahalanya dari masjid ini sampai hari kiamat. Dan yang masih hidup dilapangkan rezekinya berlimpah ruah, keluarganya pun bahagia, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan contohnya ada banyak contohnya. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman udah kaya raya, jadi raja, jadi nabi, tapi tetap saja lapang hati, ya kan, lapang hati. Ada rupanya orang kaya raya tapi pelit, ya ada juga di Quran. Korun, jelas itu kan Pak, Korun kaya raya dia tapi miskin hati. Yang kaya harta kaya hati, itulah Nabi Sulaiman. Kalau zaman Rasul dulu, Ummatul Mukminin Sayyidah Siti Khadijah, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang nggak hitung-hitungan gitu kan. Kalau sekali berinfak semua Abu Bakar. Kata Nabi, kalian tak mungkin bisa melampaui Abu Bakar dalam kedermawanan kan, gitu kan Pak. Kita ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang ini. Amin. Dan kita pengen anak-anak kita nanti menjadi orang kaya yang dermawan. Dermawan berarti hatinya lah lapang. Ini yang sebutkan. Jadi dibuatkanlah oleh Syekh As-Sa'rawi ini, Mutawalli As-Sa'rawi, bahwa rezeki itu ada tingkat. Harta itu kata beliau rezeki yang paling rendah. Harta itu, uang itu rezeki yang paling rendah. Yang keduanya adalah kesehatan, al-afiyah. Makanya Mr. Jalu ada ungkapan yang itu kan, if you lost money, you lost nothing. Kalau kau kehilangan uang, sebenarnya kau tak kehilangan apa-apa, karena besok ada lagi, cari lagi. Hilang datang biasa. If you lost health, you lost something. Tapi kalau kau kehilangan kesehatan, kau kehilangan sesuatu. Wah, mahal kali sehat itu. Jadi walaupun rekeningnya penuh tapi tak boleh makan, makannya cuma timun sama garam, udahlah kehilangan apa-apa kan. Alhamdulillah kita sekarang ini walaupun rekening tak penuh-penuh tapi makan aja. Kalau saya bilang sama opung tepung, apa pantangan? Tak ada pantangan. Apa aja kulibas. Sedap kali. Ini awak nih mau makan, aduh ada yang bengkak nanti. Ini ini pantangan semua. Itu sudah kehilangan kita. Mampu beli apapun yang di restoran itu bisa kita bayar, tapi tak boleh dimakan. Pecon. Ini nggak boleh. Asam urat. Ini darah tinggi. Ini. Akhirnya apa? Ya, cuma ikan kembung. Berapa? 15.000. Padahal 150.000 kita bisa bayar sekali makan. Tapi kan masalah kesehatan. Takut kita begitu berdiri nanti, alamak, bengkak asam urat tuh. Asam urat ini, makanya dikit-dikit mikir. Waduh. Itu jadi harta, kesehatan. Nah, yang tingginya lagi Pak, anak-anak yang soleh. Kalau saya bilang itu tadi Pak, kalau walaupun harta banyak, sehat walafiat, anaknya berantakan, tak ada guna juga rasanya. Berdoalah kita Pak, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Walaupun tadi harta kita tak banyak, sehat juga kita ini, tapi anak-anak kita soleh, luar biasa. Nah, rezeki yang paling tinggi dan yang sempurna kata beliau adalah ridhollah, ridhonya Allah. Dalam bukti apa? Kita masih senang sholat, kita masih senang ke masjid, kita senang baca Quran, kita senang bersedekah. Itu Pak, nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartanya banyak, sehat, anak-anaknya baik, tapi tak pernah bersujud kepada Allah, itu maka semua rezeki itu menjadi sirna. Kesimpulannya apa? Sekalian, kalau kita dapatkan rezeki ini yang tadi kita sebutkan itu rezekinya, tapi tidak mendatangkan kita atau menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu bukan rezeki. Jadi apapun fasilitas
yang kita dapatkan tidak mendatangkan atau menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu bukan rezeki, tapi istidraj, kata Pak Kedin. Istidraj, jadi azab. Dapat jabatan, dapat harta, dapat proyek, dapat apapun, kalau justru menjauhkan kita dari Allah, maka itu istidraj yang bisa menjadi bala azab buat kita. Maka banyaklah kita lihat kan, ya, setelah menjabat justru jadi parah, setelah menjadi menteri jadi masuk penjara, gitu kan. Setelah jadi ini masuk ini. Baru tadi malam saya dapat berita, mantan menteri agama dari tersangka lagi. Kasus apa? Kasus haji. Alamak, ya Allah. Entahlah. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita dapat rezeki itu justru menjauhkan kita dari Allah. Berharap kita mendapatkan rezeki semakin dekat kepada Allah, dan itulah ridho Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita pelajari dan bisa kita amalkan. Allah tambah ilmu kita, tambah amal kita, tambah keredaan hati kita. Allah tambah rezeki yang berlimpah ruah, yang barokah, halalan tayyiban mubarakan, anak-anak yang soleh dan solehah, sehat wal afiat, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di ujung kehidupan kita nanti husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.